Perkenalkan, saya Eko Tumpal Prasetyo Sitorus AMD, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara dari golongan 2, angkatan 3, kelompok 3, nomor absen 25, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes dan asal instansi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo resmi meluncurkan fondasi baru bagi aparatur sipil negara, yaitu Core Values Berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bersamaan dengan core values berakhlak, Presiden Jokowi juga meluncurkan employer branding yang baru, yaitu Bangga Melayani Bangsa. Di video kali ini saya akan membahas salah satu poin dari core values berakhlak, yaitu harmonis. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut, yaitu kesenian, religi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasa. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari keanekaragaman. Yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan, menjadi aset yang dapat menghasilkan pendapatan negara, memperkaya kebudayaan nasional sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia, dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung di Indonesia. Dengan banyaknya wisatawan, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di dunia, sebagai media hiburan yang mendidik, timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia, serta membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Tantangan dalam keanekaragaman itu sendiri ada satu, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keenam, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau disharmonis. Yang ketujuh, menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat, yaitu berupa perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan norma kelompoknya sendiri. Sikap etnosentrisme tidak hanya dalam kelompok suku, namun juga kelompok lain seperti kelompok pelajar, partai politik, pendukung tim sepak bola, dan sebagainya. Serta yang kedelapan, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik, seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Tantangan disharmonis dalam masyarakat ada 4 jenis, yaitu antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Di sini saya perlu menjelaskan mungkin di bagian antar golongan ya. Antar golongan ini maksudnya adalah pertentangan antar kelompok dalam masyarakat. Contohnya seperti antar partai politik, antar pendukung tim sepak bola, dan sebagainya. Definisi harmoni dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Acuan lingkungan yang harmonis, yang pertama membuat tempat kerja yang berenergi, yang kedua memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi, yang ketiga berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Etika publik ASN demi suasana yang harmonis ada 3. Yang pertama,
pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Serta yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Ciri sikap ASN harmonis yaitu toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Disertai dengan 3 aspek penting reformasi birokrasi. Yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, mengubah pandangan dari wewenang menjadi peranan. Serta yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maksudnya dari reformasi birokrasi ini adalah pengubahan sudut pandang bahwa ASN itu bukan lagi menjadi orang yang berkuasa, tetapi kita bermindset atau berpikiran bahwa ASN harus bersikap menjadi pelayan masyarakat. Peran ASN dalam menciptakan keharmonisan. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas harus memiliki sikap suka menolong baik kepada pengguna layanan juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Serta yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Jadi tidak hanya di lingkungan kerja tapi juga di lingkungan masyarakatnya. Harmonis memiliki kode etik, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif, serta memiliki kata kunci peduli, perbedaan, dan selaras. Kalimat afirmasi dari harmonis adalah kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Implementasi dari sikap harmonis di unit kerja saya yaitu Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu akan dicontohkan melalui adegan berikut ini. Waduh, lagi dipel Pak ya? Iya bang, lewat aja bang. Oh, nah nggak apa-apa Bang, aku masuk dari pintu belakang aja Bang ya. Oke bang. Ya Bang. Bang, ngapain Bang? Lagi ngurus berkas, nyusun berkas. Bekas kepegawaian nih Bang ya? Iya. Bantu lah Bang ya, banyak kali rupanya. Iya. Emang. Oke.